Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Pada kesempatan kali ini, saya Azhar Muin akan fokus menjelaskan mengenai kustomisasi dan bagaimana kita melakukan pengolahan koleksi digital, khususnya tugas akhir mahasiswa yang meliputi skripsi, tesis, dan disertasi menggunakan aplikasi dari Setiadi, SLIMS, Elektronik Tesis dan Disertasi, dan kita sudah belajar sebelumnya bagaimana melakukan instalasi. Baik, kita langsung saja ya. Ini kita sudah melihat sebelumnya website yang dimiliki oleh Setiadi FOS. Kemudian saya juga ingin menunjukkan ini adalah salah satu contoh repositori yang menerapkan atau menggunakan aplikasi Setiadi. Nah, ini teman-teman bisa melihat repositori Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang. Ya, ini sudah lumayan banyak koleksinya. Dan teman-teman juga bisa melihat di sini juga sudah ditambahkan beberapa link-link, kemudian beberapa informasi-informasi ya, seperti misalnya infografis. Kita bisa melihat, oh ternyata belum ini ya, belum ada linknya ya. Baik, di sini juga ditambahkan misalnya jurnal langganan, ya, favorit, jurnal akses, ya, statistik pengunjung, Trindex, pencarian ProQuest, dan sebagainya. Oke, teman-teman. Nah, saya sudah menginstal aplikasi Setiadi di komputer saya, dan ini tentu saja masih sangat basic ya. Di sini kita perlu melakukan kustomisasi sebelumnya, kemudian setelah itu kemudian kita bisa lanjutkan dengan melakukan proses inputting metadata dan juga mengupload file digital dari koleksi perpustakaan. Baik teman-teman, kita lihat di halaman depan ya, halaman beranda, seperti ini tampilannya. Di sini kita bisa masukkan kata kunci ya, bisa berdasarkan judul, pengarang, ataupun subjek. Kemudian di sebelah kiri ini disebut dengan menu left side ya, sebelah kiri. Kemudian di sebelah kanan ini adalah menu untuk right side-nya, teman-teman. Kemudian di tengah-tengah ini adalah kumpulan dari koleksinya. Kita bisa juga mengklik view more. Nah, ini adalah tampilan dari Setiadi. Kemudian di sebelah kanannya ada advanced search, kita bisa melakukan pencarian lanjut. Ya. Lalu di sebelah paling kanan, sebelah kanan ini ada titik ya, titik 3. Teman-teman bisa merubah tem-tem yang ada ya dengan klik, kemudian nanti warnanya akan berubah sesuai dengan yang diinginkan. Seperti ini misalnya. Oke. Lalu teman-teman juga bisa login sebagai pustakawan, kemudian melihat atau memasukkan penghitung ya, penghitung kunjungan. Lalu di bawah juga ini kita bisa tambahkan panduan upload mandiri ya jika diperlukan ya. Ini sesuai dengan kebijakan dari perpustakaan. Lalu di sebelah kirinya ini untuk tampilan bahasa. Kita coba rubah ke bahasa Arab. Oh, tampilannya seperti ini ya, belum semua dirubah ya. Ini tentu saja masih perlu pengembangan ya. Kita coba ke bahasa Indonesia saja. Nah, baik.
Kita coba untuk melakukan login sebagai pustakawan. Kita klik masuk pustakawan, username-nya admin, untuk, standarnya ya, password-nya juga admin. Nah, seperti inilah tampilan di dalamnya ya, tampilan di dalamnya. Nah, teman-teman perlu melakukan beberapa, kustomisasi ya. Yang pertama yang perlu diubah itu kalau kita lihat di sini ada letak MySQL dump tidak sesuai, periksa kembali atau Anda tidak dapat melakukan pencadangan. Nah, untuk MySQL dump-nya kita perlu lihat terlebih dahulu, kita masuk ke drive C, kemudian folder SAM, lalu htdocs, lalu kita masuk ke setia di 3 Balanai ya. Lalu kita coba cek sysconfig ya. Coba kita cek di bagian sini dulu. Sysconfig lokal, kita edit dengan notepad. Lalu kita coba cari MySQL dump ya. Ada nggak di sini? Oh, ternyata di sini nggak ada MySQL. Tidak ada teman-teman. Kemungkinannya ada di sini ya, di sysconfig.inc yang ada di halaman atau di folder root. MySQL dump. Nah, sini teman-teman ya. Cuma ada satu dan teman-teman bisa merubah SQL dump-nya ini dengan cara melihat strukturnya. Kita coba cek MySQL dump-nya ini ada di mana ya. Di C, MySQL, kemudian backup, MySQL. MySQL dump-nya ada di mana ya teman-teman? Silakan dicek. Di sini di bin ya biasanya. Kita cek MySQL dump. Nah, ini dia teman-teman ya, MySQL dump-nya. Jadi teman-teman bisa merubah alamatnya seperti ini. C, SAM, kemudian MySQL, garing, kemudian bin ya, bin, kemudian MySQL dan .x. Oke, kita simpan ya. Kita coba refresh kembali dan sudah hilang ya MySQL dump. Ini penting sekali teman-teman untuk kemudian kita bisa melakukan backup metadata melalui sistem ya di sini ya, tempatnya di salinan pangkalan data, lalu kita bisa melakukan mulai salinan baru. Baik. Lalu kemudian yang kedua yang penting juga kita custom adalah pengaturan sistem ya. Silakan diubah di bagian pengaturan sistem yang ada pada menu sistem sesuai dengan nama perpustakaan. Misalnya saja saya akan membuat namanya repository. Saya akan memilih untuk latihan saya menggunakan repository Win Alaudin ya. Win Alaudin. Kemudian di sini boleh saya gunakan kata kuncinya di sini boleh atau di depannya repository, lalu di bawahnya adalah UIN Alaudin Makassar ya. Yang lainnya kita sementara biarkan saja dulu, lalu kita klik simpan. Oke, nah ini sudah berubah ya. Kita coba lihat hasilnya. Nah, tampilannya seperti ini. Repository Win Alaudin. Nanti teman-teman harus merubah logonya ini
Saya tunjukkan di mana sih tempat merubahnya, ada di Setyadi 3 Walanae. Kemudian kita masuk ke template, lalu masuk ke R1 style, ya. Lalu kita masuk ke IMG. Nah, teman-teman rubahnya itu ada di sini ya. Nah, ini dia ya. Logonya ada di sini, teman-teman boleh menyesuaikan dengan logo dari kampus yang kalian tuju. Sekali lagi nih buat latihan ya, kita mengerjakannya di localhost saja sehingga tidak terkesan kita melakukan tidak terkesan melakukan duplikasi, karena ini sifatnya latihan saja. Nah, di sini teman-teman bisa meletakkan file-file image yang dibutuhkan, seperti yang teman-teman lihat di sini ada image gambar-gambar dari indeksasi, ya. Kemudian bisa dilihat yang lain di browser, di carousel ya, dan sebagainya, galeri. Oke. Kemudian setelah itu teman-teman juga bisa melakukan kustomisasi pada bagian profil ya. Ini beranda depan, ini sepertinya nggak terlalu ngefek. Info perpustakaan ini kita bisa edit alamatnya sesuaikan dengan alamat perpustakaan tersebut, library location-nya ya, atau menambahkan beberapa info seperti kontak, lalu infografis, kemudian beberapa informasi-informasi penting ya, ini bisa kita tambahkan di sini. Seperti halnya teman-teman bisa melihat di uh, repositori Poltekkes, di sini ada informasi panduan, ya, buku tamu, cek unggahan, unggah mandiri, dan sebagainya. Nah, di sini teman-teman bagaimana sih cara menambahkan misalnya info perpustakaan? Kita coba edit, tempatnya ada di sistem, kemudian di bagian konten. Nah, di sini teman-teman bisa mengeditnya ya. Bisa mengeditnya, library information. Nah, ini teman-teman bisa ngedit di sini. Kita edit, lalu silakan diedit di sini ya. Nah, tambahkan judul konten, pad-nya. Pad ini adalah halaman spesifik dari tulisan ini ya, lib info. Nah, seperti ini ada page-nya lib info. Nah, ini yang dimaksud dengan pad, teman-teman ya. Oke, silakan kalian edit dan tambahkan sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan yang diinginkan. Baik ya. Kemudian mengenai link ini sendiri atau resource ini teman-teman bisa editnya di pada bagian R1 style, kemudian partials di bagian folder partials, kemudian teman-teman bisa lihat di sini ini kan namanya adalah menu bagian kiri ya, maka di sini ada file left strip side, ini teman-teman bisa edit pada bagian sini ya. Silakan disesuaikan, ini misalnya ada one source, ya ada slims, etd dan sebagainya. Ini juga teman-teman silakan disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada ya, tidak harus seperti ini. Kemudian yang sebelah kanan ini teman-teman bisa edit pada bagian right side ya. Oke, seperti ini ya teman-teman ya. Silakan disesuaikan sosial media apa yang digunakan, silakan kalian edit ya. Kemudian beberapa informasi penting lainnya juga kalian bisa edit atau tambahkan pada bagian sini ya, misalnya alamatnya, link-link dan sebagainya. Oke. Iya. Lalu kita coba lihat di bagian dalamnya, ada beberapa juga yang perlu kita edit. Misalnya apa ya, master file ya, master file. Di sini teman-teman bisa menambahkan misalnya lokasinya jika misalnya ada beberapa
lokasi yang terdapat di perpustakaan tersebut. Kemudian ada juga Code Ministry PDDikti ya. Teman-teman harus bisa menambahkan program studinya, kemudian kode prodi ya, universitas apa, kemudian degree-nya S1, S2, S3 atau D4, D3 ya. Nah, ini kalian bisa rubah sesuai dengan kebutuhan. Sebagai contoh, kita coba lihat ya, di PDDikti Kemdikbud. Nah, ini harus disesuaikan, tidak bisa kita isi semau kita. Kita coba akses, sekaligus ini juga pengetahuan buat teman-teman ya, bagaimana cara melihatnya. PDDikti atau mungkin menggunakan Forlab saja ya, menggunakan Forlab. Oh, nggak bisa ya. Forlab Kemdikbud. Oke, ini dia ya alamatnya. Kemudian teman-teman klik pencarian data, lalu profil prodi. Ya. Profil prodi ya. Kemudian kita coba cek Syarif. Kampusnya adalah Syarif Hidayatullah Jakarta. Kemudian kita masukkan ilmu perpustakaan, lalu masukkan hitung pengaman ya, 11 tambah 2, 13. Klik cari prodi. Nah, di sini keluar ya teman-teman ya. Ilmu perpustakaan itu untuk jenjang S1, kode prodinya adalah 71201. Nah, begitu cara melihatnya teman-teman ya. Nah, kita masukkan di bagian sini, kita bisa edit saja ini ya, kita edit, lalu masukkan kodenya. Oh, nggak bisa ya, kita hapus saja ini ya, atau kita lihat dulu kode degree universitas. Baik, kita tambahkan saja yang baru. Nah, di sini tadi kodenya adalah, oh ternyata ini ada masalah teman-teman ya, nggak bisa digunakan ini, sepertinya masih ada kendala ya. Wah, nggak bisa digunakan teman-teman, sayang sekali ya. Kalau gitu, kita coba gunakan database saja. Localhost php admin. Kita masuk ke Setiadi Walanae. Lalu cari di bagian master ya. Nah, ini dia ministry-nya. Nah, di sini kita edit saja. Lalu kita ganti. Ini kita hanya mencoba mengambil jalan pintas saja teman-teman ya. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Oke. Kemudian kita klik go. Nah, nanti di sini kemudian berubah. Kita coba lihat lagi masternya, kemudian kode ministry. Nah, ini sudah berubah teman-teman ya. Harusnya sih diperbaiki ya di sistem source code-nya. Tapi nggak apa-apa, ini karena kepepet ya. Jadi kita gunakan saja. Kita langsung bisa akses ke database PHP adminnya. Baik. Nah, kita lanjut, kemudian lisensi ini menggunakan Creative Commons, sementara kita biarkan saja dulu. Nanti teman-teman sebetulnya bisa memilih sih lisensi mana yang akan digunakan. Ya, apakah sisi BYSA atau yang lainnya. Ini juga teman-teman perlu belajar ya, ada beberapa jenis dari Creative Commons. Kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan.
Tipe koleksi, nah ini teman-teman juga bisa, eee, disesuaikan dengan kebutuhan. Kita menggunakan jenis apa saja sih di repository ini ya, karena ini bukan untuk, fiksi reference textbook, ini teman-teman bisa sesuaikan. Kemudian ada juga item type. Oh, ini item type-nya sepertinya jenis itemnya yang akan sering kita gunakan menggunakan, skripsi, ini teman-teman bisa silakan diedit. Wah, sekali lagi ini semuanya nggak bisa ya, sepertinya masih ada masalah dengan apa namanya, file aksesnya. Jadi teman-teman bisa masuk ke database, kita sesuaikan sekali lagi, kita masuk ke MST collection type, bukan ya, tapi item type. Nah, ini nih, teman-teman bisa silakan dirubah di sini. Nah, kalau tesis bachelor itu skripsi, kemudian yang master thesis ini adalah eh, tesis, tesis magister boleh, kemudian yang ini adalah disertasi, doktoral ya, doktoral. Oke, kalau teman-teman ingin menambahkan misalnya D4, D3, dan sebagainya, silakan saja. Baik ya. Nah, ini kita coba cek apakah sudah berubah atau belum. Nah, oke ya, sudah berubah. Nah, ini juga sudah kita sesuaikan ya. Bahasa dokumen silakan ditambahkan jika diperlukan. Bahasa Arab, nanti di sini ada tambah bahasa. Ya, tipe koleksi ini sementara kita biarkan saja dulu. Oke, saya kira itu teman-teman yang penting untuk kustomisasi. Silakan nanti kalian sesuaikan dengan kebutuhan saja ya. Oke, sementara itu dulu. Nanti kita akan lanjut pada tutorial berikutnya bagaimana cara proses pengolahan inputting data-data dan submit file digital untuk aplikasi Setiadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.